Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab ilmuwan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu anggota-anggota kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Denny Ilham. Saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya ada Dela Novita, ada Novianti Siahaan, dan yang terakhir ada Yovana Julieta. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengertian etika dan tanggung jawab. Menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Lebih khusus dengan kewajiban moral seseorang pada masyarakat. Selanjutnya, menurut Ani Handoko, etika merupakan sistem ungkapan-ungkapan yang menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa yang dianggap penting. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu kode etik dan penulisan karya ilmiah. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, cara pengutipan dan perujukan. Audio Jungle. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang ambil dari sumber lain. Jadi, penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Selanjutnya, cara perizinan. Penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip isi atau pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Dan yang terakhir ada cara penyebutan data. Nama sumber atau informasi tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan data. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Denny Ilham. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri ada 4 jenis, yaitu yang pertama plagiat ide, di mana plagiat ide ini sulit dibuktikan karena bersifat abstrak dan memiliki persamaan dengan ide lain. Yang kedua ada plagiat kata demi kata, di mana mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumber referensinya. Yang ketiga ada plagiat sumber, yaitu plagiat yang bersifat fatal karena tidak mencantumkan sumber referensi. Yang keempat ada plagiat kepengarangan, di mana plagiat yang motif kesengajaan untuk membohongi publik dengan mengatakan itu adalah karyanya sendiri. Lalu ada jenis plagiat berdasarkan kesengajaan, yaitu yang pertama plagiat sengaja, di mana secara sadar melakukan tindakan dengan mengambil seluruh isi tanpa mencantumkan sumber referensi yang diambilnya. Yang kedua ada plagiat tidak sengaja. Karena plagiat tidak sengaja itu terjadi karena kurang pengetahuan seseorang dalam mengutip atau dia tanpa sadar mengutip gagasan atau ide dari karya orang lain. Selanjutnya ada jenis plagiat berdasarkan proporsi. Ada 3, yaitu plagiat ringan, di mana plagiat ringan ini 30% dari hasil karya tersebut dijiplak lalu tidak menyebutkan sumber referensinya. Plagiat sedang, di mana plagiat sedang ini 30-70% menjiplak karya tulis seseorang.
Lalu ada plagiat total, di mana hampir 70% isi karya tersebut merupakan karya tulis orang lain. Lalu yang terakhir ada jenis plagiat berdasarkan pola, yaitu plagiarisme total, di mana keseluruhan isi karya tulis dijiplak atau mengklaim sebagai karya tulis sendiri. Lalu ada plagiarisme parsial, di mana menjiplak dan mengatakan itu karya dia sendiri. Lalu ada autoplagiasi, di mana autoplagiasi ini ialah menjiplak bagian-bagian tertentu tanpa mengatakan sumber referensinya. Lalu ada plagiarisme antarbahasa, dilakukan dengan cara menerjemahkan karya tulis yang bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, lalu penulis menjadikan itu hasil karya dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novita dari kelompok 3. Ini menjelaskan tentang jenis plagiat berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Yang dimaksud plagiarisme verbatim adalah tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Yang dimaksud adalah atau lebih dikenal dengan patchwork, merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dan berbagai sumber tanpa menyebabkan rujukan dan menyusunnya. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa adalah tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Yang dimaksud adalah tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Yang dimaksud adalah tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Selanjutnya, tentang langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah. Poin pertama, sertakan sitasi, yaitu penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audio atau visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Dan yang kedua, yaitu catatan berbagai sumber daftar pustaka sejak awal, yaitu dalam artian sitasinya telah tercantum di body note atau footnote namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Sekian hasil presentasi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah. Yang ketiga itu adalah lakukan parafrase. Maksudnya itu adalah dalam kutipan langsung itu merupakan dianggap melakukan plagiarisme, sehingga cara mengatasinya itu dengan membuat susunan kalimat sendiri dengan memberikan sumber asli dan mencantumkan sitasi. Yang keempat itu ada lakukan interpretasi. Tujuan dari interpretasi ini untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Yang perlu diketahui, interpretasi ini hanya dilakukan untuk seperlunya saja. Selanjutnya ada gunakan anti plagiarisme. Maksudnya itu jika suatu penulis takut atau khawatir akan hasil karya ciptanya, perlu menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Contohnya itu seperti tesi.id, agar bisa
bisa mengetahui adakah orang lain melakukan plagiat dalam hasil karyanya. Selanjutnya kami akan memberi kesimpulan atas tugas kami, bahwa kesimpulan yang kami dapatkan dari kode etik penulisan karya ilmiah dari tugas kami yaitu etika itu adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk. Dan etika itu juga berkenaan dengan pendapat tentang benar dan salah, lebih khususnya kepada kewajiban moral seseorang pada masyarakat. Kesimpulan yang kami dapatkan juga bahwa plagiarisme ini juga, atau yang disebut juga plagiat itu adalah menciplak atau meniru gaya karangan pendapat orang lain dan mencantumkannya dalam karangannya sendiri. Dalam dunia pendidikan, jika ada seseorang yang melakukan plagiat, maka dia akan diberikan hukuman berat dari instansi, sekolah, atau universitas. Dan orang yang melakukan plagiat itu disebut sebagai plagiator.